Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah dengan NIM 2305116147 kelas PGSDE 2023. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil makalah saya dengan judul Titik Perhatian Demokrasi. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Demokrasi dan HAM. Adapun latar belakang dari pembahasan saya yaitu demokrasi adalah konsep yang tidak asing lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika global, demokrasi telah menjadi fondasi penting bagi tata kelola negara modern. Sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi menawarkan ruang partisipasi rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Pentingnya demokrasi dalam menciptakan keadilan sosial dan stabilitas politik menjadikannya sebagai sistem yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Menurut Muhammad Mahfud MD, demokrasi dipilih karena dua alasan utama. Pertama, karena demokrasi telah menjadi asas fundamental di hampir seluruh negara. Yang kedua, karena demokrasi memberi ruang kepada masyarakat untuk turut aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apa saja jenis demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Yang kedua, bagaimana karakteristik dari masing-masing jenis demokrasi tersebut. Yang ketiga, apa saja contoh negara yang menerapkan ketiga jenis demokrasi tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Jadi dapat diartikan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi berorientasi pada partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, kesetaraan hak, dan jaminan terhadap perbedaan individu. Namun, implementasi demokrasi berbeda-beda, tergantung pada fokus atau titik perhatian utama yang diambil oleh masing-masing negara. Makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Adapun demokrasi menurut ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Menurut Plato, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Menurut Charles Costello, sistem sosial dan politik di mana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan budaya yang melindungi hak-hak individu warga negara. Hans Kelsen, seorang tokoh hukum kenamaan, memandang demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat. Adapun menurut Muhammad Yamin, demokrasi adalah dasar negara yang dibangun di atas prinsip kerakyatan di mana semua urusan negara harus dimusyawarahkan dengan melibatkan masyarakat luas. Dalam praktiknya, demokrasi menekankan sejumlah prinsip dasar seperti persamaan hak politik, kebebasan berpendapat, keterlibatan warga negara dalam proses politik, supremasi hukum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua negara memberikan perhatian yang sama pada setiap prinsip tersebut. Ada negara yang lebih menekankan aspek persamaan politik, sementara yang lain lebih fokus pada keadilan sosial dan ekonomi. Dari sinilah muncul pembagian demokrasi berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kita masuk ke klasifikasi demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal merupakan jenis demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan politik.
Meski menjunjung tinggi persamaan politik, negara penganut demokrasi formal ini tidak mengesampingkan kesenjangan di bidang ekonomi. Artinya, dalam demokrasi formal, setiap orang atau warga masyarakat dinilai mempunyai hak yang sama satu sama lain. Negara yang menganut demokrasi formal adalah negara yang secara lembaga dan prosedural menjalankan sistem demokrasi, misalnya ada pemilu, parlemen, dan konstitusi. Tetapi substansi demokrasinya tidak berjalan baik. Dalam sistem ini, demokrasi tampak berjalan secara resmi, formalitas, tetapi kebebasan sipil dibatasi, keterlibatan rakyat minim, kekuasaan sering terkonsentrasi, dan pemilu tidak selalu bebas dan adil. Adapun ciri-ciri demokrasi formal, yang pertama, menekankan pada hak-hak sipil dan politik. Yang kedua, pemilu dilakukan secara bebas dan adil. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki hak pilih tanpa diskriminasi. Yang keempat, kebebasan pers dan berpendapat dijamin. Yang kelima, negara tidak campur tangan dalam urusan ekonomi secara signifikan. Kelebihan, yang pertama, mendorong keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas politik. Yang kedua, memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat sipil yang kuat. Kekurangannya, sering mengabaikan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, bisa menyebabkan oligarki ekonomi, di mana hanya kelompok kaya yang memiliki pengaruh besar dalam politik. Adapun contoh negara yang menganut demokrasi formal, yang pertama, negara Rusia. Di negara tersebut ada pemilu dan lembaga legislatif, tetapi oposisi dibungkam, media dikontrol, dan pemilu dipertanyakan kejujurannya. Yang kedua, Turki. Di negara Turki memiliki sistem demokrasi, tetapi di bawah pemerintahan Erdogan. Ada kemunduran demokrasi seperti represi terhadap oposisi dan pembatasan media. Yang ketiga, Mesir. Mesir mengadakan pemilu dan memiliki parlemen, tetapi militer memiliki kekuasaan besar dan oposisi politik ditekan. Negara yang keempat yaitu Zimbabwe, terutama di bawah Robert Mugabe. Secara formal, menjalankan pemilu tetapi sering diwarnai intimidasi, manipulasi, dan otoritarianisme. Yang kelima, Myanmar. Sebelum kudeta militer 2021 dan sesudahnya, memiliki proses demokrasi terbatas, namun militer tetap sangat dominan. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material merupakan sebuah bentuk demokrasi yang berupaya untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Masyarakat akan fokus dalam memajukan ekonomi, sementara itu pemerintah berfokus untuk memajukan perekonomian dengan kebijakan. Tak hanya itu saja, ciri dari demokrasi material adalah tidak diperhatikannya persamaan di bidang politik. Bahkan persamaan di bidang politik seperti hak pilih dan hukum cenderung lebih dihilangkan. Ciri-ciri demokrasi material, yang pertama, pemerataan sumber daya ekonomi menjadi prioritas. Yang kedua, negara berperan besar dalam mengatur kehidupan ekonomi rakyat. Yang ketiga, penghapusan kelas sosial atau minimalisasi perbedaan sosial. Yang keempat, kadang membatasi hak politik untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ideologis. Kelebihan dari demokrasi material, yang pertama, meminimalisasi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Yang kedua, fokus pada keadilan distribusi sumber daya. Adapun kekurangan dari demokrasi material, yang pertama, dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berpolitik. Yang kedua, mengarah pada otoritarianisme jika tidak diawasi. Contoh kasus di negara yang menganut demokrasi material, yang pertama di negara Kuba dengan ideologi sosialisme komunis. Contoh kasus yang pertama, Kuba menganut sistem demokrasi yang sangat fokus pada aspek sosial dan ekonomi rakyat. Pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan secara gratis atau sangat murah. Walaupun sistem politiknya tidak liberal, satu partai, negara ini mengklaim mempraktikkan demokrasi material karena rakyat mendapatkan akses yang merata terhadap sumber daya dan pelayanan publik.
Catatan, Kuba sering dikritik karena minimnya kebebasan politik. Tetapi, dari perspektif demokrasi material, Kuba menonjol dalam pemerataan kesejahteraan. Negara yang kedua yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Cina, dengan ideologi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Contoh kasus yang terjadi yaitu Cina tidak menganut demokrasi liberal, tetapi sangat fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam 2 dekade terakhir, ratusan juta orang telah keluar dari garis kemiskinan melalui kebijakan terencana. Pemerintah memainkan peran dominan dalam ekonomi untuk memastikan pembangunan merata, meskipun kesenjangan masih ada. Yang ketiga, Vietnam, dengan ideologi sosialis satu partai. Contoh kasus yang terjadi sama seperti Tiongkok. Vietnam menjalankan sistem politik satu partai, namun berfokus pada pembangunan ekonomi dan pemerataan. Pemerintah mengutamakan program kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan sebagai bentuk penguatan demokrasi material. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan tidak menerapkan atau membuang hal negatif dari demokrasi material dan formal. Sebaliknya, demokrasi gabungan akan mengambil kebaikan dari bentuk demokrasi material dan formal. Ciri-ciri demokrasi gabungan, yang pertama, menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan kesetaraan ekonomi. Yang kedua, pemerintah aktif dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang ketiga, kebebasan pers dan pemilu tetap dijaga. Yang keempat, sistem multipartai dan keterbukaan informasi politik. Adapun kelebihan dari demokrasi gabungan yaitu yang pertama, lebih inklusif dalam menjamin hak politik dan sosial. Yang kedua, menghindari ketimpangan ekstrim baik di bidang ekonomi maupun politik. Adapun kekurangan dari demokrasi gabungan yaitu yang pertama, menuntut sumber daya negara yang besar dan sistem birokrasi yang efisien. Yang kedua, potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan kebebasan politik. Contoh kasus di negara yang menganut demokrasi gabungan. Yang pertama, Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yang pertama, Indonesia melaksanakan pemilu langsung, multipartai, dan menjamin kebebasan berpendapat. Hal tersebut berhubungan dengan demokrasi formal. Di sisi lain, negara juga berupaya mewujudkan keadilan sosial melalui program seperti yang pertama, BPJS Kesehatan, akses layanan kesehatan untuk semua. Yang kedua, program Keluarga Harapan, PKH. Bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin. Yang ketiga, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Prakerja. Pemerataan akses pendidikan dan pelatihan. Ini menunjukkan usaha Indonesia untuk menggabungkan dua bentuk demokrasi, prosedural dan substansial. Hal tersebut berhubungan dengan demokrasi material. Negara yang kedua yaitu Norwegia. Sistem yang dianut monarki konstitusional dengan demokrasi parlemen. Kasus yang sering terjadi, Norwegia memiliki sistem pemilu terbuka, pers bebas, dan jaminan hak-hak sipil. Hal tersebut berhubungan dengan demokrasi formal. Pada saat yang sama, negara menjamin pendidikan gratis, sistem kesehatan universal, subsidi pengangguran, dan pajak progresif yang mendukung redistribusi kekayaan. Hal tersebut berhubungan dengan demokrasi material. Norwegia masuk dalam negara-negara dengan indeks demokrasi dan kesejahteraan tertinggi di dunia. Negara yang ketiga yaitu Jerman, dengan sistem demokrasi parlementer. Contoh kasus, menjalankan pemilu terbuka dan sistem multipartai. Jerman juga menerapkan sistem ekonomi sosial pasar.
kombinasi antara kebebasan ekonomi dan perlindungan sosial. Negara menyediakan layanan kesehatan universal, pendidikan tinggi gratis, dan perlindungan sosial bagi pengangguran. Adapun tinjauan kritis, penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu bentuk demokrasi yang sepenuhnya ideal. Demokrasi formal bisa berakhir pada dominasi elit kaya, sementara demokrasi material beresiko membatasi hak-hak dasar warga negara. Demokrasi gabungan menawarkan solusi dan juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan suatu bentuk demokrasi sangat bergantung pada budaya politik suatu negara, tingkat pendidikan warganya, institusi demokratis yang kuat dan akuntabel, peran serta masyarakat sipil yang aktif. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai bentuk demokrasi, masyarakat dapat lebih kritis dan aktif dalam menjaga serta mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan nasional. Baik, dapat kita simpulkan, demokrasi memiliki bentuk dan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung dengan titik perhatian yang diambil. Demokrasi formal menekankan pada kesetaraan politik, sementara demokrasi material mengedepankan keadilan sosial dan ekonomi. Demokrasi gabungan adalah bentuk hibrid yang mencoba menggabungkan kelebihan dari kedua sistem tersebut. Pemahaman terhadap tiga bentuk demokrasi ini penting agar masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi praktik demokrasi di negaranya masing-masing. Tidak ada satu bentuk demokrasi yang sempurna. Namun idealnya, demokrasi harus mampu mewujudkan partisipasi, keadilan, dan kesejahteraan secara berimbang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.